Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai corak kehidupan masyarakat masa praaksara, yang dimana kita akan membahas tentang pola huniannya, dari berburu meramu sampai bercocok tanam, dan juga sistem kepercayaannya. Nah, untuk yang pertama yaitu pola hunian masyarakat masa praaksara. Jadi, pola hunian masyarakat masa praaksara memiliki dua ciri, yaitu yang pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh makhluk hidup itu pasti bergantung pada air. Yang kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Nah, contoh-contoh dari ciri-ciri pola hunian ini bisa dilihat di situs-situs manusia purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Untuk contoh lebih jelasnya, kita bisa lihat dari aliran sungai di daerah Sumatera Selatan, di mana aliran sungainya itu ditandai dengan garis berwarna biru, dan juga situs-situs gua di Sumatera Selatan yang itu ditandai dengan titik-titik berwarna merah. Jadi hal ini menandakan bahwa manusia-manusia purba yang ada di Sumatera Selatan itu mereka tinggal di sepanjang aliran sungai. Lalu untuk yang kedua, dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Jadi, manusia purba masa praaksara pada awalnya itu hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Nah, hidup berpindah-pindah ini disebut dengan nomaden. Jadi, manusia masa praaksara waktu itu ada di suatu tempat yang ketersediaan makanannya masih cukup nih. Lalu apabila dirasa sudah tidak mencukupi lagi, maka mereka akan pindah ke tempat lain yang kesediaan makanannya masih cukup juga. Nah, masa ini disebut dengan masa food gathering. Nah, alat-alat yang digunakan pada masa food gathering ini yaitu berupa batu yang masih sederhana. Ini ada gambar di sebelah kanan merupakan ilustrasi masa food gathering di mana masyarakat manusia purba itu masih mengandalkan berburu. Lalu setelah food gathering, mereka itu mulai mengenal masa food producing. Jadi tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Nah, mereka ini mendapatkan ide karena mereka melihat biji-bijian itu tumbuh setelah tersiram oleh hujan. Jadi, mereka akhirnya mencoba untuk bercocok tanam. Jika tanah sudah habis, mereka akan mencari lahan baru dan juga mereka mulai menebang bahkan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Nah, alat-alat yang digunakan pada masa food produksi ini yaitu berupa jenis kapak persegi dan juga kapak lonjong. Ini bisa kita lihat ilustrasinya sebelah kanan kapak persegi dan juga kapak lonjong. Lalu sistem kepercayaannya. Masyarakat masa praaksara itu mengenal 3 sistem kepercayaan, yaitu yang pertama animisme, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga tetomisme. Animisme itu berupa kepercayaan yang mempercayai pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupannya. Dinamisme yaitu kepercayaan yang mempercayai kekuatan suatu benda dalam mempengaruhi kehidupannya. Jadi, contohnya itu mereka menyembah pohon kalau dinamisme. Lalu tetomisme, keyakinan bahwa binatang tertentu merupakan nenek moyang suatu masyarakat atau orang tertentu. Seperti contohnya mereka ini menyembah harimau karena harimau itu kuat misalnya, atau juga mereka menyembah ular seperti itu. Lalu untuk tempat pemujaan kepercayaan dinamisme. Yang pertama adalah menhir, dolmen. Nah, menhir dan juga dolmen ini kalau di Lampung kita bisa menemuinya di Lampung Barat, itu ada peninggalan masa masyarakat manusia purba. Itu contohnya menhir dan juga dolmen. Kalau sarkofagus itu di Lampung tidak ada peninggalannya,
Sarkofagus itu merupakan peti mati di mana ini menandakan status sosial masyarakat seseorang. Jadi kalau misalnya orang itu dikuburkan dengan sarkofagus, berarti orang itu memiliki status sosial yang tinggi. Jadi lalu selanjutnya punden berundak. Kalau di Lampung, punden berundak itu juga ada di daerah Lampung Timur. Nah, setelah Ibu sampaikan, akhirnya kita sampai kepada kesimpulannya, di mana corak kehidupan masyarakat manusia purba, pola huniannya itu yaitu memiliki dua ciri. Yang pertama itu dekat dengan air dan juga tinggal di alam terbuka. Lalu kehidupan masyarakat dari masa food gathering yang masih nomaden sampai masa food producing di mana tempat tinggalnya itu sudah menetap. Nah, lalu yang ketiga, masyarakat manusia purba mengenal adanya kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga tetomisme. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau yang lain sebagainya. Di sini Ibu juga ingin pamit karena untuk tanggal 14 ini nanti Ibu sampai di akhir masa PLP. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian tidak akan lagi ibu yang memberi materi, namun akan kembali lagi ke Pak Jainal. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih telah disambut dan diterima dengan baik. Mohon maaf apabila Ibu ada beberapa kesalahan dalam melakukan proses pengajaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.